Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Nurmalasari, HSE dari PT Abdi Karya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penanganan COVID-19 yang ada di PT Abdi Karya. Kita akan mengenal mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012. Pada Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernapasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Merupakan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di area kantor atau proyek PT Abdi Karya. Yang pertama yaitu membentuk tim penanggung jawab, kesiapan dan perkembangan tanggap darurat COVID-19. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi potensi bahaya penyebaran COVID-19 di area kerja. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi terhadap pencegahan penularan COVID-19 dengan cara yang pertama, pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang memasuki area kerja. Jika suhu kurang dari 37,3 derajat Celcius, maka diperbolehkan memasuki area kantor atau kerja. Jika suhu melebihi dari 37,3 derajat Celcius, maka orang tersebut ditempatkan di ruang isolasi. Setelah itu, melakukan pengecekan suhu tubuh setelah 4 jam. Jika suhu kurang dari 38 derajat Celcius, maka diperbolehkan kembali ke area kantor atau kerja. Jika melebihi 38 derajat Celcius dan didapati gejala flu, batuk, pilek, serta sesak napas, maka wajib menghubungi rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat yang direkomendasikan oleh pemerintah. Lalu kemudian orang tersebut dijemput oleh pihak rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dilakukan pemeriksaan terkait COVID-19. Jika hasilnya negatif, maka pemeriksaan selesai. Jika hasilnya positif, maka pihak rumah sakit menginformasikan bahwa orang tersebut terindikasi COVID-19. Yang kedua, pendataan dengan pelaporan terhadap karyawan atau anggota keluarga yang telah melakukan perjalanan ke lokasi yang berpotensi penyebaran COVID-19. Lakukan penyemprotan disinfektan secara reguler di area kantor atau kerja. Kemudian melakukan pembersihan dengan menggunakan cairan hand sanitizer untuk gagang pintu, tombol-tombol pada lift secara reguler. Kemudian melakukan edukasi bagi karyawan atau pekerja terkait kewaspadaan penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir yaitu menetapkan batas kerja di area ramai yang berpotensi penyebaran COVID-19.
Tindakan yang keempat yaitu membuat laporan kegiatan penyemprotan disinfektan secara reguler di area kerja. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pelaporan kegiatan dari pelaksanaan harian unit bisnis atau proyek ke pelaksanaan harian kantor pusat. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan harian kantor pusat ke ketua.